Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Pak Joni, kalau misalnya tadi kita melihat kan ya MICE itu 62% loh untuk omset dari sektor hotel, bahkan restoran juga ya masuk. Nah, apakah ini artinya bisa dibilang lebih ketergantungan hotel terhadap MICE pemerintah ini cukup tinggi? Ya, sebenarnya sumber MICE itu tidak hanya dari pemerintah. Sumber MICE itu juga banyak dibikin oleh swasta. Cuman kalau swasta bisnisnya tidak bagus-bagus banget, maka MICE mereka yang menyelenggarakan misalnya insentif, itu akan hilang tuh. Itu kan bagian dari MICE. Meeting-meeting dari pihak swasta juga akan hilang. Tapi kalau misalnya, berarti dengan kata lain bisa dibilang nggak, ternyata pariwisata kita jangan-jangan memang lebih ke MICE-nya dibanding memang pengen punya pengalaman leisure atau pariwisata yang otentik begitu ya untuk ya ke hotel untuk menikmati keindahan alam, tapi justru memang lebih banyak lebih ke unsur bisnisnya gitu. Iya, tergantung kotanya. Tergantung kotanya. Kalau kotanya misalnya nih seperti NTT, NTT itu pasti MICE-nya tidak banyak, lebih ke pariwisatanya. Tapi kalau kita bicara Bali, Bali juga pasti pariwisata sama MICE-nya ada. Kayaknya tapi lebih besar pariwisatanya. Saya nggak tahu berapa persen lah ya. Tapi MICE-nya ada, bagus-bagus, kelasnya internasional, tetapi mungkin persentasenya tidak sebesar pariwisata secara menyeluruh. Begitu juga di Jakarta. Jakarta begitu banyak exhibition, ya pameran, meeting-meeting internasional, itu akan mendongkrak MICE. Tetapi persoalannya sekarang kan kita tidak bicara Indonesia berdiri sendiri. Kita bicara masalah pengaruh perang teluk yang mempengaruhi seluruh dunia. Jadi dari negara-negara lain pun kena imbasnya. Yang biasanya mereka menyelenggarakan event-event besar ke Bali, ke Jakarta, itu hilang. Mereka sementara tidak menyelenggarakan. Padahal biasanya rame ya? Rame. Bulan-bulan ini tuh sudah mulai rame harusnya MICE itu di hotel-hotel. Saya pernah menanganin sebuah event MICE di Jakarta, itu dengan mendatangkan 1.200 orang. Saya juga pernah satu kali di Bali itu mendatangkan 3.000 orang. Ya, kalau ekonomi bagus, semua orang mau bergerak kok, karena dia makin bergerak makin besar. Tujuan dia bikin kegiatan kan untuk makin mempositioningkan dia punya brand image, dia punya sales, dia punya marketing, kan tujuannya begitu. Nah, kalau seandainya bisnisnya sudah tidak ada, duit tidak ada di pasar, apa yang mereka cari? Mereka lakukan efisiensi ke dalam. Begitu efisiensi, ya udah. Yang tidak perlu tahun ini dilaksanakan dipotong dulu. Harusnya ada meeting di Bali ditunda ke tahun depan. Ya kan? Yang harusnya ikut pameran, udahlah tahun ini saya nggak ikut pameran dulu. Nah, di cancel gitu. Akibatnya semuanya slow down. Jadi kita nggak bisa bicara hanya masalah dalam negeri. Berarti kan kemarin kita udah masuk dalam mode survival mode ya. Iya. Ini survival mode yang seperti apa? Ini kan kemarin udah bertahan banget atau bertahan dalam level kritis. Gitu. Jadi Indonesia sekarang tidak bisa lagi dianggap berdiri sendiri seperti waktu-waktu yang lalu. Masa-masa yang lalu kita menjadi bagian dari dunia, porsinya tidak besar. Sekarang ini porsi kita menjadi bagian di dunia semakin besar. Dengan semakin membesar, asal ada gejolak di negara-negara lain, kita pasti kena imbasnya. Kalau misalnya melihat ini kan ya memang dalam negeri kita sudah merasakan ya sangat besar. Tapi ternyata ini kan faktornya lebih luas begitu ya. Ada gejolak global yang memang volatilitasnya masih sangat-sangat tinggi. Kalau ini terus-terusan, ibaratnya kita harus bertahan dengan kondisi yang terus-menerus yang tidak bisa diprediksi seperti ini. Si industri hotel dan restoran sudah semakin payah, betul. Bagaimana dampaknya ke depannya? Apa yang resiko terbesar dan yang harus dihadapi oleh sektor pariwisata kita nih? Nah, ini akan kembali
ke core bisnis masing-masing. Hotel itu tidak semuanya dikerjakan oleh hotelier, orang yang betul-betul background hotelier. Bukan dikerjakan sepenuhnya oleh orang-orang yang mencintai bisnis F&B. Banyak masuk karena opportunity. Jadi bisnis hotel banyak masuk investor itu adalah mereka yang memiliki kawasan industri. Jadi di situ dia bangun hotel, ya kan? Banyak yang bikin kawasan CBD, dia masuk membuat hotel. Ya, dia aslinya bukan orang hotel. Nah, dengan begitu nanti dengan suasana yang semakin sulit, itu secara alami akan terseleksi. Yang tidak kuat banting itu akan menjual propertinya, akan menjual bisnisnya. Dan itu akan sangat-sangat murah jatuhnya. Betul, ini akan kejadian seperti kita pada saat COVID. Hotel itu di Bali bisa dibeli dengan harga setengah harga. Jadi kalau dia investasinya atau nilai value realnya bisa 1 triliun, itu bisa-bisa di pasar bisa dibeli dengan harga 500M. Hanya separuh. Nah, itu akan terjadi. Jadi akan terjadi banyaknya pemindahan kepemilikan. Pemilik hotel akan berpindah, grup yang makin kuat, yang makin percaya oleh perbankan, oleh dunia keuangan, mungkin dia akan suntik dana. Oke, karena saya tahu you profesional, you mampu mengelola, sekarang ada yang jual murah, you take over. Nih, gue biayain. Nah, itu akan terjadi. Saya kira mungkin terjadi akhir tahun ini atau awal tahun depan itu akan bergeser terjadi. Berarti investasi atau kepemilikan hotel itu akan semakin mengerucut begitu ya jatuhnya? Iya, akan berlari kepada mereka yang betul-betul tersaring secara alami bahwa dia memang pemain ulung di bidangnya. Orang-orang akan kembali ke core bisnisnya. Yang tadi buat sampingan, gue perusahaan pengembang, punya duit, punya tim pembangunan, gue bikin hotel dah, panggil operator, gitu. Tapi dia kan tidak di bidang itu, sehingga passionnya tidak di situ. Begitu ada masalah dia juga tidak berat, udah jual aja. Nah, sesimpel itu. Ya. Berarti ini sekaligus kayak memfilter begitu ya? Betul. Nah, berarti kalau misalnya terjadi seperti itu, apakah ini bisa disebut peluang gitu, Pak Joni? Peluang buat mereka yang profesional di bidangnya. Ya, akan menjadi sebuah cuci gudang buat mereka yang bisnisnya tadinya berkembang sayapnya kanan kiri. Akhirnya mereka ngebuang-buang yang memang bukan core bisnisnya. Dia akan balik ke core bisnisnya. Iya, berarti dia akan memperkuat mana core bisnis yang memang dia sangat-sangat passion di situ ya. Betul. Ya, itu tadi ya, di balik setiap hujan selalu ada pelangi. Ya, itu. Masih ada peluang begitu ya. Betul. Apakah peluang yang sama juga terkait pelemahan rupiah? Misalnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengundang banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia begitu kan? Ibaratnya disangka, pariwisata Indonesia lagi murah banget nih gitu. Kalau tidak karena perang Teluk, menurut saya ini kesempatan bagus. Tapi karena perang Teluk, mungkin efeknya tidak besar. Karena semua negara terimbas, sehingga mereka punya uang terbatas untuk pergi jalan-jalan. Karena ekonomi di semua dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Iya benar. Karena di Indonesia, kita berpikir di Indonesia sekarang seperti ini. Tapi sesungguhnya di seluruh dunia sekarang lagi kena imbas perang Teluk. Jadi semua orang seluruh dunia itu makin seleksi untuk pergi jalan-jalan. Nah, dengan seleksinya, saingan kita bukan antara provinsi, bukan Bali saingan dengan Lombok, bukan Bali saingan dengan NTT, tetapi saingan sudah antar negara. Ya kan, Indonesia bisa nggak ngalahin misalnya Thailand? Iya sih. Ya, jadi dia tinggal milih mana yang lebih efisien, mana yang dia bayar lebih murah, dapat lebih banyak. Nah, kalau di sana lebih aman, tentu mereka pilih ke sana. Kalau kriminal di sini makin naik, karena masyarakatnya nggak ada kerja, nanti turis begitu jalan-jalan dia dijambret, mungkin mereka tidak pilih ke sini.
Jadi persaingan kita akan semakin ketat antar negara. Oleh karena itu saya dari dulu selalu bilang kita harus memperkuatkan turis dalam negeri. Wisata di Indonesia saja. Iya, itu yang harus kita dorong terus-menerus. Karena bagaimanapun sesama di Indonesia pasti kita lebih ngerti Indonesia dan kita lebih tidak terlalu panik seperti orang-orang di luar negeri membaca sosmed. Wah, di sana ada kejadian, dia pikir satu negara chaos, padahal hanya di satu sudut kita kan. Iya. Nah, seperti itu. Berarti kan ini bisa dibilang mais hilang, hotel goyang nih. Lalu apa sih Pak Joni yang sangat-sangat dibutuhkan nih untuk sektor industri hotel terutama ya saat ini, restoran juga ya, untuk apa jangka pendek ini deh, untuk cepat-cepat kita bisa balik lagi ke kondisi semula, minimal bisa stabil dulu lah sampai akhir tahun ini kita bisa jaga begitu. Mungkin dari pemerintah kalau ada kebijakan misalnya memperlonggar, yang tadinya hotel itu masih punya kredit 5 tahun. Diajak ngomong, udahlah kamu nggak usah sampai 5 tahun. Saya perpanjang deh menjadi 7 tahun, 10 tahun. Yuk kita hitung. Jadi beban kamu yang tadinya harus bayar 500 juta, mungkin tinggal 300 juta. Jadi hotel itu akan menjadi ringan kan. Bunga kamu yang tadinya saya tentukan 8,5%, udahlah saya turunin jadi 7,5%. Potong 1% itu cukup gede. Iya, lumayan Ya, sih, cukup berapa besar. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan apabila ada kebijakan pemerintah. Karena bank tidak akan mungkin mengambil kebijakan sendiri selama tidak ada intervensi dari pemerintah. Karena dia juga dagang kan, orang bank juga bisnis kan. Benar juga. Jadi kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, nah mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan kembali pengetatan yang selama ini untuk biaya-biaya rapat di hotel, mungkin bisa dilonggarin kembali. Nah, terus kegiatan-kegiatan pameran disubsidi oleh pemerintah. Oh iya ya, Ya, benar-benar. ya itu bisa mendorong UKM, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi perbanyak exhibition, perbanyak MICE gitu, perbanyak. Karena MICE itu kalau MICE internasional itu mendatangkan orang dari banyak negara. Iya. Kan nggak mungkin dia nginep di hotel gratis. Betul. Itu Nah, perputaran ekonominya terasa iya. banget ya, Nah, efek dominonya. Kalau orang dari luar negeri datang, pasti dia belanja-belanja. Iya, Semua ekonomi akan terpengaruh untuk dapat mengambil manfaatnya. Nah, ini kalau pemerintah misalnya bisa ada kebijakan, misalnya, oh tadi sewa venue harus 1 M, udahlah pemerintah yang talangin 1 M ini. Anggap aja pemerintah sponsor, Kementerian Perdagangan sponsor, iya. 1 M. Supaya apa? Supaya dia tidak membatalin acara MICE-nya. Kalau acara MICE-nya dibatalin, artinya tidak ada yang datang kan? Iya. Jadi subsidinya tidak perlu ke perusahaan yang menyelenggarakan. Subsidinya langsung aja. Oke, MICE gue yang tanggung, tempatnya deh venue gue yang tanggung. Nah ini kan pada saat baru recover dari COVID, banyak Pemda kan begitu. Iya. Banyak Pemda, oke, kalau lu ngadain kegiatan di provinsi saya, nanti venue dari saya plus makan malam welcome dinner Pemda provinsi yang bertanggung jawab. Otomatis cost orang murah, orang berdatangan. Nah ekonomi berputar lagi. Mungkin ada kebijakan-kebijakan begitu dari pemerintah, apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah daerah, apakah lewat kementerian, ya banyak yang bisa dimainkan. Variabel-variabelnya tuh banyak. Jadi tidak perlu subsidi orang per orang, tapi jelas. Oke, eventnya bagus, eventnya internasional. Oke, jangan sampai batal. Event kamu sewa tempat berapa? 1 M. 1 M pemerintah. Yang bayar pasang logo kementerian apa yang mensupport. Kan bagus. Itu langkah-langkah yang krusial banget tentunya ya Pak Joni, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh industri saat ini begitu kan, untuk kembali menggerakkan perekonomian daerah. Tapi sayang banget ini waktu juga ya yang memisahkan kita, tapi tentunya sementara. Kita akan kembali lagi tentunya dengan pembahasan POV
selanjutnya di lain kesempatan. Tapi terima kasih banyak Pak Joni untuk Sama-sama. sudut pandangnya hari ini di POV. Dan sahabat Eljon, demikian ya POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga ya sosial media kami di @eljonnews dan @eljontv.official. Saya Francisca Rati pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju. Investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.